Oke guys, jadi kita tadi di video sebelumnya gue udah review di bagian dalam, bagian dealer, dan sekarang ini adalah menu utama. Jadi kita akan review tentang si CB150X dan juga kita test ride kalau ada waktu. Karena ini udah sore juga dan mohon maaf kalau ini berisik karena ini di pinggir jalan juga guys. Dan langsung aja, ini adalah unit test ride dari CB150X yang ada di PT DAW Manado dan kondisinya cukup bagus. Dan ini pertama kali gue lihat secara dekat dan langsung di CB150X, dan kita langsung review ke bagian depannya. Jadi ini bagian depannya ya, bisa kalian lihat kalau di CB150X ini sudah terdapat windshield ya, cukup tinggi juga. Kalau menurut gue ini tinggi banget karena bisa nutupin ya bagian dada kita kalau misalnya kita riding, apalagi kalau misalnya riding jauh buat teman-teman, karena ini motor ya adventure, 150cc adventure. Jadi buat ngurangin paparan udara yang kena langsung ke dada. Oke, selanjutnya kita turun ke bawah sedikit. Ini ada headlamp. Headlampnya mirip si keluarga CB yang lain ya, CB150R contohnya, mereka sama kayaknya. Tapi kalau kelihatan gua sekilas ya mirip-mirip aja. Dan di sini udah ada sen LED ya, teman-teman bisa lihat motor ini sudah full LED by the way. Dan sekarang kita turun ke bawah ke bagian kaki-kakinya. Oke, jadi ini kaki-kakinya ini udah pakai upside down. Gua lupa ukurannya berapa, tapi ini cukup besar dibanding teleskopik yang dimiliki saudara-saudaranya yang keluarga CB juga di 150R. Ini sebenarnya udah cukup panjang dan besar, dan efeknya ini buat touring jadi lebih empuk dan juga buat kita nyaman saat riding jauh, apalagi misalnya buat belok-belok. By the way, ini peleknya ukuran 17 dan udah pakai apa ini? ERC Road Winner. Jadi ini bawaannya udah pakai ERC Road Winner ukuran 100/80 ring 17. Ini velgnya kurang lebih mirip-mirip si keluarga CB yang lain. Lanjut, ini kita bagian body dulu ya. Jadi ini tampilan dari sampingnya, ini body-bodinya cukup kekar menurut gua. Jadi body tampilan adventure-nya cukup kelihatan, dan menurut gua ini sudah worth it banget buat adventure. Apalagi ini di bagian bawahnya udah disediain undercoat atau pelindung. Jadi buat teman-teman yang main adventure, mesinnya juga terlindungi dari batu-batu yang bisa merusakin mesin ya. Pokoknya yang kayak gitu. Dan jadi ini bagian belakangnya ini gua nggak expect, karena bagian belakangnya ini cukup mirip sama motor gua, yaitu CB150R atau yang 2018 sampai 2021 itu semuanya sama. Jadi ini sebenarnya cukup disayangkan juga. Akan tetapi sebenarnya ini adalah keuntungan bagi teman-teman yang sudah punya konsep touring pada CB150R, karena kalian bisa pakai bracket yang ada di motor kalian yang lama terus dipakein ke sini. Itu semuanya PNB. Jadi mungkin nggak akan ngeluarin budget yang berlebih buat kalian teman-teman yang mau upgrade ke mode touring yang memang udah proper. Ini sebenarnya cocok aja. Lanjut kita ke bagian stang atau dashboard sini. Oke, kalau teman-teman bisa lihat ini dari dashboard bagian atas, ini ada speedometer yang di sini isinya cukup lengkap, ada odometer, tachometer, dan juga fuel, ada jam, ada total, cukup lengkap juga. Tapi di sini yang paling gua salut adalah ada gear position, yang dimana itu sangat membantu buat teman-teman yang sering kejebak netral di saat macet-macetan. Dan ini sudah full color ya, udah warna-warni. Dan yang paling enak juga karena di motor ini, karena buat adventure, di motor ini udah pakai stang fat bar yang kalian sudah tahu, stang yang cukup besar itu dan lebar buat dipakai touring. Dan ini udah ada riser yang tingginya kurang lebih hampir 7 atau 8 cm, 10 cm mungkin, yang dimana itu membuat kalian mengendarainya cukup enak dan cukup tegak. Dimana kalau misalnya buat touring itu perjalanan jauh itu sangat penting, karena biar badan kita nggak pegal saat jalan jauh kan. Terus ini tampilan dashboardnya enak, kelihatan kekar banget. Terus ini ada tulisan SOA dari shock depannya, siap straight down. Dan di bagian kanan ini kalian bisa lihat cuma ada engine starter kosong dan gas. Di bagian kiri ada lampu dim, ada lampu jauh, lampu dekat, klakson dan klakson dan sen kiri kanan. Oke, kita lanjut nih.
di bagian belakang sama di bagian bawahnya sebenarnya cukup mirip sama si CB150R atau saudara-saudaranya yang lain. Ini masih menggunakan knalpotnya mirip kayak si CB150R, buntutnya masih sama, dan ini sebenarnya kalian bisa pakai si model racingnya dari si CB150R buat plat nomornya biar kalian makin kece. Dan apa juga ya, ini mesinnya pakai 149 atau 150 cc, 6 percepatan DOHC dan KPGM FI juga, dan itu sebenarnya buat kita biar hemat saat berkendara, apalagi kalau misalnya touring itu bisa lebih hemat lagi. Oke, ban belakang ini udah pakai road winner juga sama kayak di depan, tapi ukurannya 130/70 ring 17. Velgnya mirip-mirip kayak si CB150R, dan ini udah full LED sen dan stop lamp. Dan ada sebenarnya ada detail kecil yang gua sangat suka dari CCB, mungkin dari CCB R 2021 atau 2020. Itu sebenarnya gue suka di bagian setelan rantainya, karena itu detail yang menarik buat apa ya, buat estetik atau biar kesannya kayak motor adventure atau motor sport naked lainnya, nggak kayak yang versi sebelumnya yang dulu 2017 atau 2018 itu masih bentuknya kotak yang kayak punya gua. Kayaknya ini bagian belakang, suspensi bagian belakang ini menggunakan monoshock. Sebenarnya ini cukup tinggi juga dan cukup empuk. Nih kita tes. Oh, ini sebenarnya udah di setel buat, kalau nggak salah ya, buat berdua atau barang bawaan yang cukup ya 20-30 kilo. Ini cukup buat kalian pakai buat touring. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu review yang singkat kali ini. Ya mungkin ada beberapa hal yang gua nggak jelasin, tapi mungkin gua jelasin nanti. Tapi sebelum gua tutup, ini mungkin ada test ride. Dikit lagi kita mau test ride seputaran Manado. Jadi gua sekalian mau rasa gimana cara atau gimana feelnya pakai si CB150X buat harian atau di perkotaan yang cukup macet seperti Manado. Oke, check it out. Oke guys, jadi kita akan test ride gitu ya. Jadi ini ada Honda Care. Jadi ini nanti bisa teman-teman kalau apalagi daerah Manado, ini nomornya. Jadi ini misalnya kalian punya trouble di jalan, kalian bisa hubungi ini dan nanti mereka bisa nolongin kalian dimanapun kalian berada selama masih ada Honda Care di daerah kalian. Nanti gue liatin gimana, sorry. Ini sih Pak ya. Nanti gue liatin motornya. Oh nggak tahu tadi di situ. Sebelum kita test ride ya, itu motornya. Dan itu adalah motor Honda Care. Jadi itu motor yang nolongin kita jika kita ada masalah di jalan. Kurang lebih gini tampilannya. Ini adalah apa namanya, Honda Care atau mini bengkel nggak tuh, mini bengkel. Jadi pakai motor Honda GT-R. Di belakang ini udah banyak perlengkapan yang kita butuhin, contoh oli atau kunci-kunci misalnya buat rantai, putus rantai di jalan, putus kopling misalnya, ataupun trouble-trouble yang lain, pecah ban bisa mungkin ini. Jadi bisa kalian teman-teman calling nomor ini. Ini punyanya PT Daya Adi Cipta Wisesa yang ada di Manado, lebih tepat di Maumbi. Jadi kalian kalau misalnya terjadi trouble di daerah-daerah sini atau seputaran mana, bisa kalian telepon langsung di nomor ini ya. Lanjut ke kita test ride motornya. Oke, jadi ini unit test ride-nya di CB150X. Nih, tulisan riding test. Katanya ini semua motor yang bisa dipakai riding, kecuali itu. Ini ada si CRF 250 Rally. Gue juga tertarik motor ini guys. Oke, sampingnya ada CB150R yang lama kayak punya gua. Sini ada Vario 160 dan juga ADV 160. Kita tes ride lagi. Kalian pilih aja yang mana gua tes ride, tapi di video kali ini gua mau tes ride yang ini dulu, CB150X. Jadi gua sama Om Riko mau jalan tes ride keliling seputaran sini aja, seputaran Manado atau seputaran Maumbi. Gua mau rasa gimana posisi riding dan juga karakternya gimana, apakah sama kayak si CBR 150R atau lebih enak, terlihat aja. Oke, jadi kita coba naik dulu. Nah ini bagian dashboardnya, tadi kalian udah lihat. Buat gua tinggi 170 ini cukup enak ya, apalagi dia udah pakai stang fat bar, yang dimana gua sudah sering pakai stang fat bar. Tampilannya keren nih. Ini udah sore jam 4. Woohoo! First time gue test ride dan langsung motor kesukaan gue yaitu CB.
Pertama kali test ride menurut gua ini enak karena ada gear position, jadi gua bisa tahu ini gigi berapa. Terus ternyata ini apa ya, bisa dibilang handlingnya cukup ringan, nggak seberat yang gue pikirin. Kayak pertama kali gue lihat, wah motornya ini gede, terus paling berat ya, nggak taunya enggak. Tenaganya juga oke. Terus yang gue paling suka ini posisi duduknya, karena ini ya adventure style. Ini gue duduknya ini cukup tegak, dan apa ya, kalau misalnya buat kita nih pengendara yang sering pakai motor yang sport pasti kaget bahwa ini, karena posisinya cukup tegak ya, dan cukup enak sebenarnya menurut gua. Wow, gua masih nggak percaya gua bisa test ride motor ini secara langsung dari dealer. Satu pencapaian yang cukup tinggi buat saya. Dan juga terima kasih lagi buat Daya atau DAW Manado sudah memberikan saya kesempatan buat test ride motor yang saya impikan dari pas pertama keluar. Dan juga Bapak Riko ini yang ada di belakang lagi bimbing saya. Terima kasih juga udah percayakan satu test ride pada saya. Ini satu pencapaian ini. Udah cukup, terima kasihnya, kita lanjut ke test ride-nya. Wih, enak banget cuk. Jadi kita mau isi bensin dulu karena ini bensinnya sebenarnya cukup aja, tapi disuruh isi bensin. Coba kita buat nyalip truk ya. Buat nyalip truk. Wah, tenaganya enak guys. Dan gua salut itu sebenarnya yang gua salut itu ada gear positionnya, karena ada enak nih, kalian bisa lihat ini udah gigi 4. Kalian nggak perlu pegang kopling kalau misalnya turun gunung, kalian nggak perlu rasa-rasa juga. Buat kalian yang apa ya, bisa dibilang pengendara baru di motor kopling, gua masih nggak nyangka cok. Lanjut lagi ke review. Jadi ini wingshieldnya gua tes buat kencang ini di kecepatan 60. Ini buat di bagian dada nggak berasa ya, nggak kayak kalian bawa motor apa ya, motor gua misalnya si CB 150R itu nggak terlalu berasa di bagian dada. Ada sih, tapi cuma tamparan-tamparan dikit, nggak kayak kalian bawa motor sport misalnya. Terus ini buat jalan perlahan juga enak, tarikannya cukup juga. Yang paling gue suka itu ringnya nih buat heading. Buat lampu merah juga kalian bisa tahu gigi berapa kalian. Enak banget cok. Nah tuh buat apa ya, buat tiba-tiba pelan, tiba-tiba kencang, itu enak banget cok. Bisa ngendarain satu tangan juga, itu nggak takut-takut goyang. Padahal ini udah pakai upside down. Nah buat upside down sendiri ini belum ada jalan yang memungkinkan, tapi ini sebenarnya cukup stabil ya. Kalau buat gua upside down sama kayak di saudaranya si CRF 150R itu sebenarnya udah pakai upside down. Kalau kalian buat pakai di jalan raya enak juga, tapi ini masih terbilang cukup apa ya, enak keras karena dia buat stabil di jalan aspal. Oke, mampir dulu. Buat gua berhenti ini sebenarnya nggak terlalu apa ya, karena ini di bagian kakinya bisa dilipat kayak adik-adiknya atau saudara-saudaranya yang lain, jadi kalian bisa napak dua kaki. Nih kurang lebih kalau nggak salah bisa ditebak sekitaran 7-8 liter sama kayak yang lain. A few moments later. Emang motor ini tuh diciptakan buat jalan jauh. Ini jalan jauh gini nggak berasa coba. Nah, ini kita ngikut mau kemana, dan apa juga gue mau komentar ya dari ini nanti kalau misalnya kita tes ada jalan. Tapi ini overall lah, kalian bisa lihat bayangan gua nih santai banget bawahnya. Ini karena ya itu tegap banget ya. Nah kalian bisa lihat dari bayangan, tegap, nggak berasa angin. Dibanding ya gua pernah bawa ADV, ini masih lebih tegap sih. Banding juga NMAX, ini masih lebih tegap, lebih nyaman. Apalagi biasa di jalan trans itu nggak banyak belokan. Nih jalan lurus begini, nyaman banget kalian. Merasanya itu kayak sombong amat bawa motor ini. Spionnya juga yang luas itu, biar kalian bisa lihat masa lalu kalian itu. Kalau misalnya lihat belakang aja kurang, ini masa lalu aja bisa kelihatan ini. Nah itu ada pengguna lain CB 150X, sapa-sapa. Nah itu kalau itu udah dimodif dikit model touring. Nah kita satset ya. Ini kita tes kenceng.
kalau dipakai touring ini kurang lebih gini kan, 80. Motor ini sebenarnya enak, Cuk. Wah. Itu angin dari ini itu berfungsi banget. Karena ya, kalau kalian bisa lihat tangan gue ini di atas kedorong. Tapi bagian dada kalian itu sebenarnya aman. Gak berasa apa namanya? Tamparan angin gitu. Kalau apalagi di tempat yang luas gini kan. Itu pasti anginnya itu sangat kencang. Nah, apalagi ya, biasa jalan trans itu saling papasan sama truk kan. Nah, itu nggak berasa, cuy. Nggak berasa. Ini handlingnya belok, wah, enak, santai, nggak perlu ada banyak tenaga gitu. Jadi buat teman-teman ini sangat rekomendasi nih. Gua lepas tangan aja stabil, cuy. Lepas tangan aja stabil. Ini kemana nih? Lurus? Wow, masih bisa lurus, cuy. Nah, di sini kalau nggak salah sini sebenarnya banyak jalan berlubang ya. Nanti kita coba ini. Ini banyak ada pasir-pasir, kita coba ya kaki-kakinya ya, guys ya. Ini kayak biasa aja nggak berasa, cuy. Karena kaki-kakinya ini mahal sebenarnya. Yang paling mahal di motor ini sebenarnya kaki-kakinya, guys. Mesinnya itu sebenarnya nggak seberapa sih kalau menurut gua ya. Kaki-kakinya ini yang buat enak kalian berkendara, guys. Ini buat nyusul-nyusul. Wah, ini nggak berasa, cuy. Anjir, motor ini tuh enak banget. Dari tadi nggak ada kata yang nggak enak buat motor ini. Walaupun bodinya ya cukup lebar, tapi sebenarnya ini memang kayak tadi kalian lihat gua selap-selip itu enak. Karena percaya gitu. Ini bodinya itu nggak lebih dari stangnya. Jadi kalian bisa yakin itu kalau misalnya stangnya kalian bisa lewat, ya berarti bodi belakang juga bisa lewat gitu. Kalau kalian beli ini motor ini harus kalian ganti, contoh misalnya klakson, tambahin lampu, box. Wah, ini motornya udah jadi motor apa? Siap touring. Kalau di bagian Sulawesi itu dari ujung Sulawesi Utara sampai ke Makassar tuh bisa ini. Oke, mungkin dikit lagi kita sampai. Ya, hanya itu aja sih dari tadi komentar gue itu kaki-kakinya ini yang mahal. So, kita nikmatin aja ini sampai besok kilo. Oke? Kalian pakai lambat-lambat juga enak. Kalian pakai kenceng-kenceng juga enak. Wah. Oke, depan udah dealer lagi. Kita masuk lagi di dalam. Oke guys, jadi ini udah sampai di dealer lagi. Ini yang bisa lihat motornya enak karena ini yang bikin mahal ini gold ini, yang emas ini siap set downnya. Jadi kalian jalan itu nggak berasa kalian. Sama di bagian kaki belakang ini juga cukup mahal. Dan seperti gue bilang tadi, ini tuh kalian udah paket lengkap sebenarnya. Kalian nggak perlu lagi beli CB terus dimodifin touring. Kalian beli ini aja. Kalian beli box, kalian pakein bracket, pelindung, cover atau apalanya itu turbular dan lain-lain. Tambahin lampu, ganti klaksonnya, dan kalian pakai touring. Bisa se-Indonesia ini. Dan ini gue nggak tahu kalau ini hemat atau gimana. Nanti gue coba. Kalau di test ride berikut, kalau ada kesempatan lagi, gue mau membawa ini ke mana gitu. Yang gue mau tes bensinnya itu apakah sehemat itu atau gimana. Tapi ini diklaim hemat sih, karena motor gue aja itu hemat banget. Walaupun udah pakai knalpot racing, pakai pertamax hemat. Jadi mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Gue test ride, gue review, dan juga gue main ke dealer Honda DAW yang ada di Manado, yang lebih tepat di Maumbi. Dan terima kasih buat PT DAW Manado dan juga Bapak Riko yang telah membantu perizinan saya buat nge-review motor ini. Terima kasih lagi buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dan selanjutnya nanti review apa lagi yang ada di sini. Apakah kita lanjut ke ini atau kita lanjut ke yang sana? Silahkan kalian komen aja, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe video kali ini, dan juga konten-konten gue sebelumnya. See you in the next video. Bye.